Oke, di bagian ini kita akan mulai membuat cerita gamenya setelah kemarin kalian sudah menyiapkan database-nya. Dan setidaknya nanti bisa kita gunakan untuk membuat cerita dari game ini. Oke, apa sih akan sebenarnya kita akan bikin untuk di cerita part 1 ini? Mari kita lihat dulu untuk demonya yang akan kita bikin. Sekali lagi, untuk game ini saya tidak menggunakan alur cerita yang signifikan atau berurutan, mungkin karena jumping-jumping mengingat waktunya, agar bisa selesai sesuai dengan targetnya gamenya jadi dulu. Untuk cerita nanti bisa kalian improve lagi, bisa kalian bikin lagi. Ya, mari kita mulai untuk demonya. Oke, ini adalah sebelah screen-nya ya. Nah, nanti kan kita bikin ini. Nah, ini namanya adalah cutscene ya. Jadi kita akan membuat cutscene. Jadi nanti untuk materi hari ini kita akan langsung bikin part 1. Kalau syukur-syukur part 2 bisa selesai sekalian ya. Jadi nanti seminggu ini kita akan maraton agar gamenya bisa jadi tepat waktu. Ya. Nah, seperti ini nanti setelah selesai percakapan cutscene kita langsung ke part 2. Nah, sampai sini dulu. Kita akan membuat chapter yang tadi, part 1 tadi ya. Oke, kita akan membuat dari sini ya. Ini adalah tampilan world map kalian yang belum diapa-apain ya. Saya hilangkan dulu. Nah, biar sama. Oke, kita akan fokus dulu di pulau ini ya. Untuk pertemuan nanti setelah part 3 selesai, kita nanti akan fokus ke pulau ini dan terakhir adalah pulau ini. Oke, lebih tepatnya kita di rumah Rinva dulu. Nah, untuk membuat title screen tadi, silahkan kalian klik kanan aja di sini, kemudian new, kemudian ditulis chapter 1 ya. Kemudian di sini biarkan saja nanti tidak muncul dia ya, nama tulisannya di sini kita nggak perlu itu. Kemudian di sini biarkan seperti ini, tidak usah diotak-atik ya. Setelah itu silakan di OK. Nah, posisinya kan di bawah nih. Kita butuh chapter rumah Rinva itu masuk ke chapter 1. Caranya gimana? Sangat mudah sekali. Tinggal kalian klik, tahan, ya, klik kiri, tahan, dinaikkan ke atas, masukkan ke world map. Nah, seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama untuk rumah Rinva. Ini karena sudah satu set ya. Kita klik aja, tarik, masukkan ke chapter 1. Nah, sudah seperti ini. Ini namanya adalah tree ya, atau pohon. Jadi node di sini chapter 1 nanti akan bercerita di map ini, 2 ini, map 2 dan sebagainya. Silahkan lakukan hal itu untuk menarik-narik posisi mapnya agar seperti ini ya, lebih enak karena nanti chapter kemana, pindah kemana, ini ngelink kemana jadi enak. Tapi kalau berantakan susah nanti ya. Oke, seperti itu. Nah, di chapter 1 ini kita membutuhkan background warna hitam. Jadi kita cari warna hitam, apakah ada di sini? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan ganti mapnya, klik kanan, edit, kemudian di sini dipilih inside atau outside, yang nggak apa-apa, terserah yang mana. Outside aja deh. Kemudian cari yang warnanya blok hitam. Nah, ini ya. Kalau sudah, masuk ke map dulu, kemudian pilih yang kuas. Seperti itu langsung ya. Oke, kemudian kembali lagi ke event ya. Sekarang kita akan membuat namanya title. Nah, di sini sebenarnya ada kotak-kotak ya, karena warnanya hitam jadi nggak kelihatan. Silahkan kalian pilih tempat sesuka kalian di mana. Kalau saya di sini ya. Fungsinya kenapa sih Pak kok di situ? Kita akan membuat sebuah remote ya.
Jadi di RPG Maker itu ada dua cara untuk memberikan event di luar karakter ataupun di dalam tile map. Ya, jadi kita akan memberikan di dalam tile map untuk eventnya. Misalkan klik 2 kali. Kemudian di sini saya tulis chapter. Ini nama eventnya ya, chapter. Kemudian silahkan klik 2 kali di sini. Kemudian pilih show text. Ya, oke. Jadi untuk show text ini fungsinya untuk menampilkan tulisan. Apa yang akan kita tulis? Yuk kita tulis bareng-bareng ya. Nah, di sini kalau kalian diamkan aja kursornya sudah ada tulisannya ya. Tuh untuk fungsinya, tapi kita akan mulai seperti ini aja, kita ikut yuk. Nah, yang akan kita tulis adalah backslash kurung kurawal. Ya, fungsinya buat apa? Ini untuk menaikkan satu poin ya, untuk font ya. Fontnya itu kalau nggak salah 12, jadi ini kayak dinaikkan ke 13 ya. Dan spasi, dan backslash lagi, C kurung, satu ini adalah warna ya, slash C untuk warna. Ini kita tulis chapter 1, kemudian backslash lagi, kemudian ditutup dengan kurung kurawal lagi ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi backslash C ya, kurung kurawal kasuanan nomor 2 pewalangan dimulai. Oke, seperti ini buat ngeceknya bisa menggunakan preview. Nah, seperti ini ya. Nah, permasalahan saya belum menemukan sintak biar dia bisa di tengah ya. Mungkin kalau kalian lagi searching buat mengerjakan tugas UAS, kalian bisa share ke saya ya, karena sama ini saya belum menemukan ya gimana caranya bikin di tengah. Mungkin yang saya lakukan adalah seperti ini ya, saya menggunakan cara manual atau menggunakan spasi ya. Ya, perlu diperhatikan ya teman-teman, di sini tuh ada garis ya, garis pembatas. Ini adalah batas dari teks kalian yang akan ditampilkan di dalam game ya. Kalau kalian lebih ke sana lewati garis hitam ini, pasti akan dipotong tulisannya dan hilang mungkin ya kalimatnya. Jadi pastikan ketika kalian membuat cerita, jangan lebih dari ini. Percakapan jangan lebih dari garis hitam ini. Oke, kita preview seperti apa bentuknya. Nah, ini sudah ada di tengah ya. Ini satu kali spasi lagi. Ya, oke. Nah, permasalahannya ini belum bisa di-run, teman-teman. Ya, kenapa belum bisa di-run? Karena di sini belum selesai sintaknya. Karena kalau kita taruh, nanti karakternya akan kelihatan juga. Caranya untuk hilangkan karakternya di bagian chapter ini agar tidak muncul, kita menggunakan enter. Silahkan diklik di teks ini, kemudian tekan enter, kemudian pilih di event command nomor 2 change transparansi. Change transparansi adalah membuat karakter kelihatan kalau di on kan, tidak kelihatan ya kalau di on kan, kalau di off kan baru kelihatan ya. Jadi kita transparansi on paling atas, jadi karakternya nanti tidak akan kelihatan. Kenapa tidak akan kelihatan nanti saya kasih tahu ya. Kemudian di sini, nah kita di sini akan menggunakan namanya cell switch. Cell switch itu ada dua, cell switch dan switch. Cell switch itu hanya ada 4 ya. Silahkan masuk di klik 2 kali aja, klik 2 kali, kemudian mencari cell switch di tab pertama, cell switch. Itu hanya ada 4. Cell switch digunakan hanya di dalam map itu saja. Dalam artian semisal kalian menggunakan map chapter, cell switch hanya bisa digunakan di map chapter aja. Dan cell switch hanya cuma ada 4. Jadi pergunakan cell switch itu untuk kondisi tertentu ya. Jadi jangan gunakan cell switch untuk cerita. Misal di chapter 1 menggunakan cell switch, kemudian cerita dari cell switch ini akan berhubungan di chapter 2, itu tidak akan bisa digunakan. Kenapa? Karena hanya digunakan dalam map itu aja dan penggunanya terbatas. Jadi karena kita tidak berhubungan dengan cerita, ini hanya sebagai penanda titelnya, jadi kita menggunakan cell switch ya, tangan di A. Oke, dan operasinya on dan off. Ibaratnya seperti ini, ketika satu kondisi terpenuhi, maka dia akan men-trigger kondisi selanjutnya. Nah, kita bikin oke dulu ya. Jadi ketika masuk nanti, ketika RPG Maker menjalankan ini, change transparansi on, teks bla bla bla, kemudian control switch A on. Jadi ketika ini sudah dijalankan, maka dia akan memberikan nilai ke switch A dalam posisi on. Kenapa Pak harus dikasih cell switch? Karena ini akan berjalan secara otomatis atau manual. Di sini ada namanya trigger. Jadi kita klik, triggernya ada 4.
Pertama, action button. Action button itu adalah ketika kalian mengeklik atau menekan tombol klik atau enter, itu dia akan berbicara ya. Kemudian ada player touch. Player touch itu berarti ketika dia menginjak suatu kotak tertentu yang kita sudah set, maka dia akan menjalankan event ini ya. Kemudian ada event touch. Event touch itu adalah ketika suatu event itu berjalan sudah dilakukan, maka dia akan men-trigger event berikutnya ya. Jadi ketika eventnya ini bisa terpenuhi ya, kemudian dia akan menjalankan event yang lain seperti itu. Kemudian auto run. Auto run itu ibaratnya event itu berjalan otomatis. Kita tidak mempunyai kontrol untuk menggerakkan menggunakan keyboard atau menggunakan mouse ya. Kemudian paralel. Paralel ada suatu kondisi di mana ketika kalian mau menggunakan event yang saling berkaitan antar map ya. Nanti kan kita gunakan paralel ini ketika kita membuat event di dungeon nanti ya. Gimana cara bikinnya ya nanti ketika kita sudah masuk ke chapter 4 di bagian dungeon. Oke, yang akan kita gunakan adalah auto run ya. Untuk yang ini nanti akan saya jelaskan sambil jalan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian silahkan kalian pilih lagi new event page ya, diklik. Kemudian di cell switch-nya dipilih yang A tadi ya. Kalau kalian menggunakan huruf A ya pilih huruf A. Kenapa? Jadi ketika kondisi, logikanya seperti ini. Ketika kondisi ini sudah berjalan ya, transparansi on, tes Windows bottom masuk seperti ini ya, Ctrl C switch A, maka ketika ini dijalankan A mempunyai nilai on. Kemudian setelah itu dia akan jalan ke tab kedua. Oke. Jadi ketika nilai A-nya sudah terpasang ya, di sini tidak melakukan kegiatan apa-apa. Ya. Tapi itu akan masih error. Kenapa? Karena kita tidak berpindah tempat. Ya, jadi kita perlu pindah tempat dulu. Silakan di Ctrl switch A, diklik di enter lagi. Kemudian pilih set atau transfer player di tab kedua. Klik. Ya, kalian mungkin sudah belajar ini ketika membuat atau melihat di video di part 3 kalau nggak salah ya. Kemudian kalian klik aja direct destination-nya di mana, pilih rumah Rinva dan pilih di sini ya, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Kita akan memulai ceritanya ketika Rinva ada di sini. Oke, kalau sudah silakan di oke. Kemudian di sini retain-nya dibuat ke down ya, ke bawah. Red, black ya. Sini ada white, ada non ya, terserah mau pakai yang mana, saya pakai black, kemudian di OK. Nah, setelah ini mari kita coba, silakan di apply dulu, di OK ya. Mari kita coba apakah jadi atau tidak. Ya, kita sudah masuk gamenya, kita new game. Nah, masih di sini ya capture-nya, kita butuh ada di tengah. Nah, caranya gimana? Tapi ini sudah jadi ya. Oh, sudah jadi. Nah, yang perlu kita lakukan adalah diklik di sini 2 kali. Kemudian di sini teksnya diklik, kemudian tekan spasi. Nah, untuk pindahnya ada di sini. Kalian kalau mau menggunakan background Windows yang tadi, ya yang transparan tadi ya pilih ke Windows, tapi di sini diganti middle. Tapi kalau tidak menggunakan Windows, pilih dim ya, atau dipilih transparan juga boleh ya, yang manapun terserah. Dim ini sebenarnya ada blok hitamnya ya, garis hitamnya. Tapi kalau atau enggak dim itu kayak gambarnya itu agak meredup ya. Kalau transparan kosong tulisannya ya, terserah mau pilih yang mana, mau pakai Windows boleh, dim boleh, mau transparan boleh. Saya akan coba menggunakan dim saja. Kemudian kita oke. Kita akan cek sekali lagi ya, di apply oke. Kita jalankan lagi, yes. Nah, kita seperti ini ya. Kemudian kalau kita klik, sudah masuk ke rumah Rinva. Oke, berikutnya kita akan bikin part selanjutnya, yaitu membuat event di dalam rumah Rinva.